Halo, perkenalkan nama saya Joyce Karina Brustepu dengan NPM 043724111013. Di sini saya ingin membuat video tentang marketing pemasaran produk lokal untuk mata kuliah digital marketing. Di sini saya akan membawakan produk lokal yaitu Viva Cosmetic. Sebelum saya masuk ke pemasaran Viva Cosmetic ini, saya terlebih dahulu menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan Viva Cosmetic ini, yang dimana Viva Cosmetic ini adalah salah satu kosmetik yang tertua yang ada di Indonesia, yang dimana Viva Cosmetic ini mulai berkembang pada tahun 1962, yang dimana perusahaan ini diproduksi oleh perusahaan farmasi yang bernama PT General Indonesia Produksi Center yang berada di Surabaya, yang pada tahun 1964 perusahaan itu berganti nama menjadi PT Pabrik Farmasi Vita, yang dimana hingga sekarang Viva masih menjadi kosmetik yang laris sampai sekarang karena harganya yang terjangkau dan mengikuti tren kecantikan pada zaman sekarang. Sampai sekarang Viva Cosmetic masih bertahan dan populer di sekarang karena harganya yang terjangkau, cocok untuk kulit tropis, mudah dapatkan, dan jumlah produk Viva dari dulu sampai sekarang itu lebih dari 500 produk yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada makeup, yang kedua ada body care, yang ketiga ada hair care, yang keempat ada pelembab, 5 ada bedak, yang keenam ada serum, yang ketujuh ada skincare wajah, ada serum, yang kesembilan ada pelembab wajah dan pembersih wajah dan banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa produk Viva yang saya sendiri memakainya. Yang pertama itu ada Sleeping Mask. Ini Sleeping Mask Viva yang biasa digunakan untuk para wanita sebelum tidur, yang berfungsi untuk melembabkan wajah di pagi hari. Dan di sini ada whitening cream yang dimana dipakai sebelum memakai ini, yang biasa digunakan pada malam hari, yang berfungsi untuk menyamarkan noda-noda hitam pada wajah yang merupakan bekas dari jerawat. Dan yang ketiga ini adalah eye serum dari Viva yang berfungsi untuk menghilangkan mata panda karena efek sering begadang, yang dia sistemnya tuh di roll seperti ini. Dan yang keempat itu ada serum vitamin C kolagen serum yang biasa juga digunakan untuk mencerahkan kulit. Dan yang kelima ada Viva anti-aging serum. Nah, di sini tuh Viva itu banyak mengeluarkan jenis-jenis serum sesuai dengan kebutuhan wanita zaman sekarang. Nah, ini untuk menghindari yang namanya penuaan dini, dan biasa dipakaikan ini 1-2 kali dalam seminggu dan biasa dipakai pada malam hari. Lalu selanjutnya itu ada acne serum yang biasa digunakan di saat wajah lagi breakout, yaitu seperti jerawatan, beruntusan. Disarankan untuk memakai ini pada malam hari. Lalu ada yang namanya Viva Glowing White Serum yang menjadi topik utama saya untuk membahas pemasaran produk ini, yang dimana ini sama dengan vitamin C yang tadi, tapi ini lebih ke membuat kulit glowing dan putih. Dan di sini ada pelembab yang tadi saya bilang yang berfungsi untuk melembabkan muka, dan di sini itu pelembab under makeup yang digunakan sebelum makeup. Dan di sini ada dua. Di sini ada dua krim. Yang pertama itu kolagen untuk krim malam, yang kedua itu untuk krim pagi, yang di sini terdapat UV filter atau bisa dibilang seperti sunscreen tambahan, jadi kita tidak perlu memakai sunscreen lagi jika terlalu tebal menurut kita. Dan ini kolagen untuk menambahkan efek agar kulit kita pagi itu lebih lembab.
Dan di sini ada yang tadi saya bilang itu adalah pembersih wajah dari Viva. Di sini ada beberapa jenis juga pembersihnya. Ada Mackenzie, bengkuang, ada cucumber, ada yang lain lagi, ada beberapa jenis sesuai dengan tipe kulitnya masing-masing. Di sini saya lebih fokus menjelaskan produk Viva Glowing White Serum yang merupakan salah satu produk dari jenis serum yang Viva keluarkan. Nah, di sini mengandung 5% niacinamide dan 1% licorice dan plus glutathione, yang dimana membantu wajah tampak lebih putih, glowing, dan menghilangkan bekas jerawat. Metode pemasaran yang digunakan oleh perusahaan Viva Cosmetics ini yaitu menggunakan digital marketing, yang dimana mereka memakai beberapa platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Shopee, serta marketplace, yang dimana mereka membuat yang namanya konten promosi, konten produk mereka, dan mengadakan yang namanya live untuk para pembeli mendapatkan diskon dan bertanya-tanya bagaimana cara memakainya dan skincare yang cocok untuk wajah mereka yang sekarang, dan bagaimana urutan pemakaian skincare-nya, seperti itu. Alasan perusahaan Viva Cosmetics ini menggunakan metode pemasaran yaitu berkolaborasi dengan para influencer dan beauty review agar target pasar mereka lebih luas. Media pemasaran yang digunakan PT Viva ini yaitu menggunakan e-worm dan worm tradisional, yang dimana para pembeli dan pengguna Viva dapat melakukan yang namanya ulasan terkait pesanan yang mereka beli dan produk yang mereka beli di Shopee ataupun di TikTok. Adapun target pasar dari perusahaan Viva Cosmetics ini berdasarkan umur mulai dari 15 tahun sampai dengan 35 tahun ke atas, yang dimana mereka menargetkan umur itu menjadi target pasar mereka karena harganya yang terjangkau dan bahan yang digunakan baik untuk usia 15 tahun. Berdasarkan pekerjaan, Viva Cosmetics ini menargetkan yaitu pelajar, pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, wira swasta, pegawai negeri, dan beauty content creator pemula, di mana mereka menargetkan itu karena harga mereka yang terjangkau tetapi tetap berkualitas, yang mana dapat dibeli oleh masyarakat ataupun kalangan menengah ke bawah. Dan alasan lainnya kenapa produk Viva ini masih bertahan dari tahun 90-an sampai tahun sekarang, karena dia menggunakan packaging yang mengikuti zaman sekarang, yaitu menggunakan bahan kaca dan berbentuk seperti ini, yang lebih efisien untuk dipakai dan lebih praktis. Sekian penjelasan dari saya tentang profil usaha produk Viva serta target pasar dan metode pemasaran yang digunakan oleh perusahaan ini. Jangan lupa dibeli ya. Bye-bye.